Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, santai-santai saja di sini. Dan welcome again to my channel. Kali ini saya akan membicarakan atau kita ngobrol-ngobrol santai saja tentang education in 4.0 to 5.0. Are you ready? Yang saya maksud ready di sini bukan ready untuk ngobrol, tapi ready untuk menentukan sikap. Ready untuk menentukan sikap dari 4,0 ke 5,0 itu. Are you ready? Jangan kesusu guys. Sebelum kita menentukan ready or not, kita harus mengetahui dulu konsep yang benar 4,0 sampai 5 atau industri 5,0 itu seperti apa yang dimaksud. Kita harus tahu itu konsepnya seperti apa, baru kita nanti menentukan sikap. Oke, let's check out to the content. Revolusi industri 4.0 menjajakkan kita dengan internet, menjajakkan kita dengan komunikasi yang praktis, komunikasi yang directly, tidak terpengaruh oleh jarak yang jauh, bisa dengan video call. Revolusi industri 4.0, perdagangan bisa lewat online. Di Indonesia sekarang banyak sekali platform dagang, Shopee, JDID, Tokopedia, gitu-gitu. Banyak sekali. Sistem pemasaran online, semua informasi online, semuanya menggunakan online. Bahkan ketika kita kumpul-kumpul dengan temen di rumah, kita ngapain? Pegang HP masing-masing, utak-utak. Bisa nggak? Sekarang saya kasih tantangan, kita kumpul bareng 2 jam saja tidak pegang HP. Bisa? Saya acungi jempol. Kumpul bareng, ngobrol santai, tapi tidak pegang HP 2 jam. Nah, kalau Anda merasa sulit melakukan itu, berarti Anda itu masyarakat industri 4.0. Hannover Trade Fair in Germany 2012 itu menyuguhkan sebuah konsep industri 4.0 pertama kali disuguhkan di sini, yaitu proses memproduksi mulai berubah pesat. Nah, proses produksi yang semula dilaksanakan dengan mesin itu dilaksanakan dengan internet. Contohnya, pengirimannya pakai mesin, tapi pemesanannya pakai internet. Nah, basis terbesarnya di sini adalah komunikasinya lewat internet, sedangkan mesin itu hanya digunakan untuk bekerja saja. Bahkan kadang-kadang kita ini sering menggunakan internet untuk berbelanja. Ketika kita ingin memproduksi sesuatu, misalnya tukang pengrajin kayu ingin membeli bor, ingin membeli cat, ingin membeli amplas online. Kenapa nggak pergi ke toko besi? 4.0 guys, 4.0. Internet lebih murah, langsung ke distributornya kadang, tapi ada ongkirnya. Nah, kombinasi antara internet dan mesin. Nah, pemerintah membentuk kelompok khusus dalam penerapan industri 4.0, sampai-sampai pemerintah Jerman membentuk kelompok ini untuk mengawasi itu, biar gak disalahgunakan, biar jalannya tertib sesuai sistem. Respon pertama dari Jerman. Kemudian Amerika, Smart Manufacturing Leadership Coalition, MLC, manufacturing. Tahu? Industri pertanian, internet. Pesan pupuk, pesannya online. Sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan, teknologi, lembaga, pemerintah, universitas, dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik revolusi industri 4.0, memajukan cara industri berpikir. Orangnya bagaimana? Berpikirnya bagaimana? Nah, kadang-kadang dalam pembahasan ini di Amerika ada pro dan kontra.
Seperti itu, memajukan kemampuan berpikir, dan sampai sekarang hampir belum menemui ujung tombaknya. Karena ketika semuanya menggunakan internet, banyak pihak yang terlibat di situ, banyak pihak yang mendapat keuntungan, banyak pihak yang merasa dirugikan juga. Ya enggak? Kalau beralih menggunakan internet semua, ada pihak enggak yang dirugikan? Ada. Contohnya maklar mobil. Itu pertama-tama kesusahan dalam mencari pasaran. Karena apa? Orang beli mobil sekarang carinya di OLX. Ya kan? Maklar punya dunia sendiri dan mereka kesaing dengan OLX. Seorang penjual, orang biasa, nggak punya relasi, nggak punya koneksi, nggak tahu informasi, pengen jual mobil, upload di OLX. Ada orang cari mobil, orang biasa juga. Akhirnya apa? A1 ketemu A1. Kalau dulu menggunakan jasa maklar, kalau sekarang OLX. Akhirnya maklar-maklar itu beradaptasi dan mereka menggunakan OLX. Ya nggak? OLX itu sekarang diisi oleh maklar-maklar semua, ojek online dan lain-lain. It's interesting. 4.0 seperti itu, guys. Ojek online, ojek offline merasa dirugikan. Nah, industri 4.0, internet for database and communication. Database and communication. Kalau Anda punya data, silahkan upload di internet. Di Google Drive, Dropbox, data-data. Internet for engineering. Internet for producing things. Nah, ini saya cerita sedikit di sini, guys. Ketika dulu om saya itu di Lampung kena banjir. Yang diselamatkan pertama apanya dari rumahnya? Ijazah. Nah, kalau sekarang nyimpen ijazah di Google Drive, nyimpen ijazah di internet. Ijazah yang asli di-scan, masukkan internet. Ijazah asli simpen di kampus, titipkan. Bisa, ya kan? Sekarang bisa seperti itu. Internet for database, internet for engineering. Semuanya pakai internet engineering. Bahkan untuk mengoperasikan sistem itu pakai internet. Contohnya sistem manual seperti lampu. Itu sekarang sudah ada. Kalau nggak percaya browsing di YouTube, itu ada YouTuber yang memposting lampu itu bisa diperintah melalui manual lewat voice, suara. Jadi seperti Tony Stark itu sama Jarvis. Jadi dia pakai Google ya. Google, tolong hidupkan lampu. Hidup lampunya. Google, tolong hidupkan AC. Hidup AC-nya. Google, tolong set AC ke suhu 21 derajat. Ngeset sendiri AC-nya. Oh. Internet engineering. Seperti itu. Itu dioperasikan di pabrik-pabrik besar. Tenaga manusianya berkurang. Internet for producing things. Untuk memproduksi sesuatu menggunakan internet. Signifikan sekali ya. Segala aspek kehidupan di sini memakai internet. Besok mungkin ke depan akan ada bidang seperti ini. Google, tolong hidupkan kompor. Google, tolong hidupkan mesin cuci saya. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena yang saya lihat ketika menghidupkan listrik itu adalah saklarnya, itu saklar khusus yang terkoneksi dengan wifi. Ngeri. Next. Nah, menghadapi yang seperti itu, maka muncullah istilah industri 5.0. Gitu ya. Industri 5.0. Apa tuh industri 5.0 itu? Nah, di Januari 2019 ini pertama kali Jepang merespon industri 5.0 seperti ini.
Respon revolusi industri sebagai signifikan perkembangan teknologi, tetapi peran masyarakat sangat menjadi pertimbangan atas terjadinya industri 4.0 ini. Banyak sekali penyalahgunaan internet, banyak sekali orang-orang yang mengeluh karena semua aktivitas menggunakan internet ini, malah banyak yang mengeluh toh. Padahal kelihatannya membuat praktis tapi banyak yang mengeluh. Makanya muncul industri 5.0 ini. Intinya industri 5.0 ini saya kasih tahu saja sekarang, itu kebijaksanaan menggunakan internet dari masing-masing individu. Bagaimana kita menghadapi pola ini? Bagaimana kita menggunakan internet dengan bijak? Nah, contoh seperti ini. Ada komunikasi. Ini saya kasih di sini ada contoh. Ini ada di Jawa, di pucuk gunung. Ini seorang petani di sini. Dan di sini ada cucunya. Cucunya ini sedang berlayar di samudra Atlantika apa ya ini ya? Ya. Nah di sini saya mengobrol sama Mbah petani ini. Izinkan saya untuk menceritakan sebentar atau mempraktekkan obrolan saya ya. Karena saya sudah lama tidak bermain drama di sini. Jadi aku adalah seorang kapiten. Kemudian aku ini berbincang-bincang dengan Lek Tarmijo, petani Ndeles, Gunung Sumbing. Tahu Ndeles? Ndeles itu petani yang lahannya ada di atas awan, jadi sangat tinggi sekali. Di atas awan itu dingin sekali. Ndeles itu namanya. Kemudian, Lek, wis dibel putune urung, Lek? Wis, mau call video mau. Oh, emang putune lagi ning ndi siki? Lagi ning Alaska. Loh, Alaska sama pucuk Gunung Sumbing bisa video callan. Artinya apa? Di pucuk Gunung Sumbing ada sinyal. Wah, ajos no. Lah piye? Wis transfer mau kuwi. Loh, wis dicek to, Lek? Ya wis, iki lewat m-banking. Lumayan. Sesuk kena nggo tuku pupuk urea. Ki aku wis order lho. Weh lah. Lek iso tandur no, Lek? Ya durung. Kan delivery to. Paling 4 sampai 4 dino meneh. Oh, lah duwite wis ditransfer po. Wis. Mau bar tekan kene langsung tak transfer. Ben cepet to, m-banking kok. Ra wedi ketipu balik. Lho, santai to, Mas. Cybercrime ki saiki wis langsung iso kedetek ning aplikasi iki lho, Mas. Lah dilindungi pemerintah kok. Ra mungkin kena hack. Tarmijo, petani Gunung Sumbing, harapannya bisa seperti itu di industri 5.0. Artinya apa? Apa yang bisa Anda dapatkan dari percakapan ini, guys? Society 5.0. Artinya apa? Seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Balance. Gampang nggak mewujudkan itu? Enggak. Lek Tarmijo itu orang pucuk Gunung Sumbing, dia nggak tahu internet sekarang. Tapi di era 5.0 ini harapannya dia tahu internet bisa menggunakan dengan bijak seperti itu tadi. Sesuai capability-nya. Dan pemerintahnya juga bijak. Ketika kita transfer uang, ketika kita menyimpan uang di bank, tidak mudah dihack, kena cybercrime. Dan pemerintah harapannya di industri 5.0 bisa melindungi masyarakatnya dari cybercrime itu. Are you ready? Apakah kita sudah siap? Internet of Things. Nah, sebenarnya konsep revolusi 4.0 dan society 5.0 ini bedanya tipis. Yaitu revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan. Kalau 5.0 memfokuskan pada komponen manusianya. Nah, komponen manusianya yang difokuskan untuk kecerdasan
dan yang harusnya human control internet, not human being controlled by internet. Yang kontrol humannya, bukan internetnya, ya kan? Jadi ketika kita menggunakan internet sesuai kebutuhan kita saja. Kalau HP saya ini jadul, tapi saya ini sudah cukup pakai HP ini, maka saya nggak perlu HP yang lebih canggih lagi. Ini sudah cukup. Seperti itu. Tapi HP yang saya gunakan ini harus bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, masalahnya kebutuhan manusia yang selalu meningkat, bertambah. Makanya device-device itu semakin canggih. Bagaimana di pendidikan? Next ya. Konsep Society 5.0 menjadi inovasi baru dari Society 1.0 sampai Society 4.0 dalam sejarah peradaban manusia. 1.0. Manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan zaman dulu. Society 2.0. Pertanian, di mana manusia sudah mulai bercocok tanam. 3. Memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Revolusi industri di Prancis abad ke-17. 4.0 yang kita alami saat ini. Manusia sudah mengenal komputer sehingga internet juga penerapannya dalam kehidupan. Ada mesin, ada internet. 5.0 era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Teknologi bagian dari manusia, bukan manusia bagian dari teknologi. Maknanya itu ya. Teknologi itu mencukupi kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Jangan kita yang diperalat oleh teknologi. Tapi teknologi itu harus membantu kita. Kita yang harus dibantu, bukan kita yang tenggelam di dalamnya karena keasikan. Artificial Intelligence. Indonesia merupakan negara berkembang yang bahkan bisa dikatakan hanya segelintir orang yang mengenal revolusi 4.0 atau society 5.0. Inilah yang kita bilang kenapa kita belum siap. Makanya saya tanya, are you ready? Hanya segelintir orang yang mengenal atau beraktivitas menggunakan internet. Biasanya di kalangan akademis yang melek, pebisnis, kepentingan usahanya, atau pemangku kebijakan publik yang memperhatikan. Ini Rina ini namanya ya. Dia pakai internet. Oh, ini Maria. Maria ini menggunakan internet untuk strategi pemasaran, marketing strategi. Ini pemangku kebijakan yang ada di DPR mungkin ya, menggunakan internet untuk bahan referensi. Ini calo, pakai internet enggak? Ini Yuparingo ini pakai internet enggak? Di sawah kae ono video call apa HP bayaran duwe. Gitu ya. Wah, ini Kang Tarmijo ini sebenarnya dia nggak tahu internet. Ini dindeles ya, seperti itu. Bercandanya cukup guys. Kembali ke topik. Intinya tidak semua orang di Indonesia menggunakan internet untuk aktivitas sehari-hari, memenuhi kebutuhan profesi mereka.
Education in 5.0 ini harapannya apa? Klik dengan bijak, di sini ada simbol di sini. Kebijaksanaan menggunakan internet dengan baik. Kita manusia di era 5.0 harus menggunakan internet dengan baik untuk sesuatu yang bermanfaat. Main medsos, gak usah lama-lama, seperlunya saja. Membantu orang dengan subscribe, membantu orang yang upload video di YouTube subscribe, nontonnya video YouTube yang sesuai kebutuhan kita saja. Nah gitu kan, kalau kita harus bisa menyeleksi ini di internet ini, mana yang bersifat kebutuhan, mana yang bersifat hiburan. Nah gitu intinya ya. Dan harapannya di Education in 5.0 itu semua lokasi bisa terjamah oleh internet sampai ke pucuk Gunung Sumbing, sampai ke rumahnya Mbah Tarmijo itu tadi bisa terjamah oleh internet, sehingga Mbah Tarmijo bisa komunikasi dengan cucunya yang ada di Alaska, di Samudra Atlantis ya, yang lagi layar ya. Mbah Tarmijo mau macul. Oke, next. Internet merata ke seluruh pelosok negeri. Internet speed. Nah, ini dia. Ada internet speednya juga harus merata ke seluruh negeri. Slow, normal, fast, maksimum. Kayak RPM. Oke. Kecepatan internet merata sehingga bisa bertransaksi, kirim-kirim uang lewat internet. Cybercrime bisa dicegah. Ini yang penting. Hacker banyak sekali. Ketika semuanya menggunakan internet, maka sandi kita, nomor rekening kita akan bisa dibobol. For sure. Saya pernah mengalami. Tapi sebelum dibobol rekeningnya saya kosongkan dulu karena saya sudah curiga. Makanya si pembobol itu cybercrime-nya merasa kecentok. Marah-marah dia, tak kerjain itu. Intinya seperti itu. Cybercrime bisa dicegah. Pemerintah bisa melindungi masyarakatnya dari cybercrime. Hopefully ya, ini industri. Jadi sebelum itu semua bisa disiapkan, berarti saya pikir kita belum siap untuk menghadapi industri 5.0 ini. Hati-hati dengan internet intinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.